Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Asfiani Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat laboratorium di laboratorium kimia beserta kegunaannya. Alat yang pertama adalah gelas beker atau gelas kimia. Gelas beker terbuat dari kaca dan terdapat beberapa ukuran, di antaranya yaitu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Gelas beker tidak digunakan sebagai alat ukur, tetapi digunakan untuk melarutkan bahan kimia dan menyimpan larutan. Alat selanjutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer terbuat dari kaca dan terdapat beberapa ukuran, di antaranya 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Erlenmeyer berfungsi untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Corong gelas. Corong gelas terbuat dari kaca. Ada beberapa ukuran mulai dari yang kecil sampai besar. Corong gelas digunakan untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai mulut kecil. Cara menggunakan corong gelas yang benar yaitu disesuaikan dengan wadah yang akan digunakan agar larutan tidak tumpah. Kemudian, tuangkan larutan dengan hati-hati sembari mengangkat corong secara perlahan. Alat selanjutnya adalah bunsen. Bunsen terbuat dari kaca yang di dalamnya berisi spiritus. Bunsen berguna sebagai pemanas. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan saat memanaskan tabung reaksi. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari kaca dan berfungsi untuk mereaksikan dua larutan atau lebih. Dalam menggunakan penjepit tabung reaksi, harus dipastikan bahwa uap dari tabung reaksi tidak mengenai muka kita atau muka teman yang ada di samping kita. Spatula. Spatula terbuat dari logam. Spatula merupakan sendok kecil untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan atau kristal. Pipet volume atau disebut pipet gondok. Pipet volume terbuat dari kaca dan terdiri dari beberapa ukuran, di antaranya yaitu 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Pipet volume berguna untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Bola penghisap. Bola penghisap terbuat dari karet dan berfungsi untuk membantu pengambilan larutan. Penggunaannya dipasangkan dengan pipet volume. Pipet tetes. Pipet tetes terbuat dari kaca dan berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain dengan volume kecil. Adapun penggunaan pipet tetes yang tepat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Alat selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur terbuat dari kaca dan terdapat beberapa macam ukuran, di antaranya 10 ml, 20 ml, 25 ml, 100 ml, dan 250 ml. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. Untuk mengukur volume larutan menggunakan gelas ukur, yaitu dengan cara memperhatikan batas meniskus cekung bagian bawah. Gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca secara sejajar dengan mata.
Cawan porselen dan pengaduk. Cawan porselen terbuat dari porselen dan digunakan untuk wadah penguapan suatu zat. Lumpang porselen dan alu. Lumpang porselen dan alu terbuat dari keramik dengan ukuran tertentu. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menghaluskan bahan kimia. Plat tetes. Plat tetes terbuat dari keramik dan umumnya tersedia dalam 6, 12, atau 16 lubang. Plat tetes digunakan untuk mereaksikan zat dalam jumlah yang sangat sedikit. Kaki tiga atau tripod. Kaki tiga terbuat dari besi dan digunakan untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas bunsen. Kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada reaksi suatu senyawa. Cara penggunaan kalorimeter yang pertama yaitu mengisikan larutan yang akan direaksikan ke dalam kalorimeter, diukur suhu pada keadaan awal dan akhir, serta diaduk dengan pengaduk yang tersedia. Pengaduk kaca. Pengaduk kaca terbuat dari kaca pejal atau borosilikat. Pengaduk kaca berfungsi untuk mencampur cairan dengan bahan kimia ketika praktikum. Kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari kaca. Kaca arloji mempunyai beberapa diameter. Kaca arloji berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan bahan yang akan ditimbang. Selain itu juga sebagai tempat untuk menutup gelas kimia ketika proses penguapan sampel. Labu ukur atau labu volumetrik. Labu ukur terbuat dari kaca dan terdiri dari beberapa ukuran, di antaranya 250 ml dan 1000 ml. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Demikianlah video tentang pengenalan alat laboratorium dan kegunaannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.